Selamat datang kembali di Zona Sehat Lansia, tempat kita membahas berbagai tips dan informasi penting untuk menjaga kesehatan di usia senja. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan, terutama bagi para pria yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, yaitu kesehatan sirkulasi darah. Banyak dari kita mungkin tidak menyadari betapa vitalnya peran sirkulasi darah yang lancar bagi kualitas hidup secara keseluruhan. Darah adalah pembawa kehidupan, mengalirkan oksigen dan nutrisi penting ke setiap sel, jaringan, dan organ dalam tubuh. Ketika aliran darah terhambat, dampaknya bisa sangat luas, mulai dari rasa tidak nyaman yang ringan hingga kondisi kesehatan yang serius. Bayangkan saja, tubuh manusia adalah sebuah kota yang sangat kompleks, dan pembuluh darah adalah jaringan, jalan raya yang memastikan segala kebutuhan logistik terpenuhi. Jika jalan raya ini macet atau rusak, maka seluruh aktivitas kota akan terganggu. Demikian pula dengan tubuh kita. Sirkulasi darah yang buruk dapat memengaruhi energi, vitalitas, dan bahkan kemampuan seseorang untuk menikmati aktivitas sehari-hari. Seringkali, tanda-tanda awal sirkulasi yang kurang optimal bisa sangat halus, sehingga mudah diabaikan. Mungkin seseorang mulai merasa tangan dan kakinya sering dingin, atau merasakan kesemutan dan mati rasa yang tidak biasa. Ada pula yang mungkin merasa lebih cepat lelah, atau mengalami penurunan fokus dan kejernihan mental bagi para pria yang telah melewati usia 60 tahun. Perubahan fisiologis tertentu dalam tubuh mulai terjadi secara alami. Salah satu perubahan penting ini berkaitan dengan produksi oksida nitrat, sebuah molekul yang berperan krusial dalam menjaga elastisitas dan pelebaran pembuluh darah. Seiring bertambahnya usia, produksi oksida nitrat cenderung menurun. Akibat, pembuluh darah menjadi kurang fleksibel dan lebih sempit, yang secara langsung berdampak pada volume dan kecepatan aliran darah. Penurunan aliran darah ini, khususnya ke area-area vital, seperti ekstremitas dan area panggul, dapat menimbulkan berbagai keluhan yang memengaruhi kenyamanan dan kualitas hidup. Dalam segmen pembuka ini, kita akan meletakkan dasar pemahaman mengapa sirkulasi darah adalah pilar kesehatan yang tak tergantikan. Kita akan melihat bagaimana setiap denyut jantung adalah sebuah janji untuk kehidupan, dan bagaimana setiap pembuluh darah adalah saluran yang memastikan janji itu terpenuhi. Mari kita bersama-sama memahami pentingnya menjaga sistem sirkulasi ini agar tetap berfungsi optimal, sehingga para lansia, khususnya pria, dapat terus menjalani hari-hari dengan penuh semangat, energi, dan kebahagiaan. Kita akan membahas mengapa masalah ini menjadi lebih relevan seiring bertambahnya usia, dan mengapa perhatian khusus perlu diberikan pada aspek kesehatan ini. Pembukaan ini akan menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi yang akan kita bahas di segmen-segmen berikutnya. Permasalahan setelah memahami betapa pentingnya sirkulasi darah. Kini saatnya kita mendalami permasalahan yang sering kali muncul, terutama pada pria di atas usia 60 tahun. Seperti yang telah disebutkan, seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan signifikan yang secara langsung memengaruhi sirkulasi adalah penurunan produksi oksida nitrat. Molekul ini adalah kunci untuk menjaga pembuluh darah tetap elastis dan mampu melebar, memungkinkan aliran darah yang lancar dan optimal ke seluruh tubuh. Ketika produksi oksida nitrat berkurang, pembuluh darah cenderung menjadi kaku dan menyempit. Ini seperti pipa air yang berkarat dan mengecil, sehingga aliran air menjadi tersendat. Dampak dari pembuluh darah yang menyempit ini sangat terasa pada area-area tertentu, terutama ekstremitas seperti tangan dan kaki. Banyak pria di atas 60 tahun sering mengeluhkan tangan dan kaki yang terasa dingin, bahkan di cuaca yang tidak terlalu dingin. Ada pula yang mengalami kesemutan atau mati rasa yang persisten, terutama saat duduk terlalu lama atau saat tidur. Ini adalah tanda jelas bahwa darah tidak mengalir dengan efisien ke area tersebut, menyebabkan sel-sel tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang cukup. Selain itu, penurunan sirkulasi juga dapat memengaruhi tingkat energi seseorang. Tubuh yang tidak mendapatkan pasokan darah yang cukup akan merasa lebih cepat lelah, bahkan setelah aktivitas ringan. Ini bisa membuat seseorang merasa kurang bersemangat untuk melakukan hobi atau kegiatan yang sebelumnya mereka nikmati. Lebih jauh lagi, masalah sirkulasi ini juga memiliki implikasi yang signifikan pada area panggul. Penurunan aliran darah ke area ini dapat berdampak pada fungsi intim pria, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan diri dan kualitas hubungan. Ini adalah topik yang seringkali tabu untuk dibicarakan, namun merupakan bagian penting dari kesejahteraan pria secara keseluruhan. Selain itu,
Sirkulasi yang buruk juga bisa memengaruhi fungsi kognitif. Otak adalah organ yang sangat haus oksigen dan nutrisi. Ketika aliran darah ke otak berkurang, seseorang mungkin mengalami penurunan konsentrasi, kesulitan mengingat, atau merasa kabut otak. Ini bisa sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan interaksi sosial. Permasalahan ini seringkali diperparah oleh gaya hidup modern. Banyak pria di usia senja mungkin menghabiskan lebih banyak waktu untuk duduk, baik itu menonton televisi, membaca, atau beraktivitas di depan komputer. Kurangnya gerakan fisik ini secara langsung berkontribusi pada penurunan elastisitas pembuluh darah dan memperburuk sirkulasi. Selain itu, pola makan yang tidak seimbang, stres yang tidak terkontrol, dan dehidrasi juga menjadi faktor pemicu. Seringkali, seseorang tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari mereka secara perlahan merusak sistem sirkulasi. Semiotic factor. Ini saling berkaitan dan menciptakan lingkaran setan yang semakin memperburuk kondisi sirkulasi darah. Memahami akar permasalahan ini adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif dan berkelanjutan. Setelah kita mengidentifikasi permasalahan sirkulasi darah pada pria di atas 60 tahun, kini saatnya kita membahas lebih dalam mengenai solusi dan strategi yang dapat diterapkan. Video yang telah kita pahami sebelumnya menawarkan sebuah pendekatan yang menarik dan terbukti efektif, yaitu melalui Ritual Jealous Pagi. Konsep ini berpusat pada konsumsi minuman khusus di pagi hari yang dirancang untuk meningkatkan produksi oksida, nitrat, dan melancarkan aliran darah. Minuman ini terdiri dari beberapa bahan alami yang masing-masing memiliki peran penting. Pertama, ada jus delima, yang dikenal kaya akan antioksidan kuat. Antioksidan ini membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, termasuk sel-sel yang melapisi pembuluh darah, sehingga menjaga integritas dan fungsinya. Kedua, bubuk bit adalah komponen kunci lainnya. Bit mengandung nitrat alami yang, ketika dikonsumsi, akan diubah oleh tubuh menjadi oksida nitrat. Peningkatan kadar oksida nitrat ini membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ketiga, jus lemon segar ditambahkan untuk sifat detoksifikasinya dan kemampuannya melindungi pembuluh darah. Lemon juga kaya akan vitamin C, yang penting untuk kesehatan pembuluh darah. Keempat, sejumput cabai rawit disertakan untuk merangsang sirkulasi. Cabai rawit mengandung kapsaisin yang dapat meningkatkan aliran darah dan memberikan sensasi hangat. Terakhir, madu mentah dapat ditambahkan sebagai pemanis opsional, sekaligus memberikan manfaat antioksidan tambahan. Penting untuk dicatat bahwa minuman ini sebaiknya dikonsumsi perlahan saat perut kosong setiap pagi untuk penyerapan yang optimal. Selain ritual minuman pagi, video tersebut juga menyoroti 3 kesalahan umum yang seringkali menghambat sirkulasi darah. Kesalahan pertama adalah dehidrasi. Banyak orang tidak menyadari bahwa kurang minum air murni yang cukup dapat membuat darah menjadi lebih kental, sehingga lebih sulit untuk mengalir melalui pembuluh darah. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air, dan hidrasi yang cukup sangat penting untuk menjaga volume darah dan viskositas yang sehat. Kesalahan kedua adalah duduk terlalu lama atau kurangnya gerakan fisik. Gaya hidup yang tidak aktif membuat pembuluh darah menjadi kurang elastis. Gerakan fisik, bahkan yang ringan, membantu memompa darah dan menjaga pembuluh darah tetap fleksibel. Ketika seseorang duduk berjam-jam, aliran darah ke kaki dan bagian bawah tubuh cenderung melambat, yang dapat menyebabkan penumpukan darah dan masalah sirkulasi. Kesalahan ketiga adalah stres yang tidak terkontrol. Stres kronis memicu pelepasan hormon seperti kortisol, yang dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Ini adalah respons alami tubuh terhadap ancaman. Tetapi jika terjadi secara terus-menerus, dapat merusak sistem kardiovaskular. Oleh karena itu, mengelola stres melalui teknik relaksasi, meditasi, atau hobi yang menenangkan sangat penting untuk kesehatan sirkulasi. Video tersebut juga membagikan kisah-kisah sukses dari pria yang telah menerapkan perubahan ini. Mereka melaporkan berbagai manfaat, mulai dari tangan dan kaki yang terasa lebih hangat, peningkatan energi dan kejernihan mental, hingga peningkatan kepercayaan diri dan kualitas hubungan intim. Ini menunjukkan bahwa meskipun usia terus bertambah, tubuh memiliki kapasitas luar biasa untuk menyembuhkan dan beradaptasi jika diberikan dukungan yang tepat. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada aspek emosional dan mental, menciptakan rasa kesejahteraan yang menyeluruh. Pembahasan ini menekankan bahwa solusi untuk masalah sirkulasi tidak harus rumit atau mahal dengan memahami prinsip-prinsip dasar
dan menerapkan kebiasaan sederhana namun konsisten. Setiap pria di atas 60 tahun dapat mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan kesehatan sirkulasi mereka dan, pada akhirnya, kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Ini adalah investasi kecil dalam kesehatan yang dapat memberikan dividen besar dalam bentuk vitalitas dan kebahagiaan setelah memahami permasalahan dan dasar-dasar solusi. Mari kita perdalam strategi dan saran praktis untuk meningkatkan sirkulasi darah pada pria di atas 60 tahun. Fokus utama kita adalah pada tindakan yang dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian dengan mudah, namun memberikan dampak signifikan. Pertama, dan yang paling penting adalah konsistensi dalam menjalankan ritual gelas pagi. Minuman yang terdiri dari jus delima, bubuk bit, jus lemon segar, dan sejumput cabai rawit ini bukanlah obat instan, melainkan sebuah kebiasaan yang membangun kesehatan sirkulasi secara bertahap. Penting untuk menyiapkannya setiap pagi dan meminumnya perlahan, memberikan waktu bagi tubuh untuk menyerap nutrisi penting. Seseorang dapat menyiapkan bahan-bahannya di malam hari untuk mempercepat proses di pagi hari. Ingatlah, ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan pembuluh darah. Selanjutnya, mari kita bahas lebih lanjut mengenai 3 kesalahan umum yang harus dihindari. Mengenai dehidrasi, saran utamanya adalah memastikan asupan air murni yang cukup sepanjang hari. Targetkan setidaknya 8 gelas air per hari, atau lebih jika seseorang aktif secara fisik atau berada di lingkungan yang panas. Membawa botol air minum pribadi dapat menjadi pengingat yang efektif. Hindari minuman manis, berkafein berlebihan, atau beralkohol, karena justru dapat menyebabkan dehidrasi. Air putih adalah pilihan terbaik untuk menjaga darah tetap encer dan mengalir lancar untuk mengatasi masalah. Kurangnya gerakan fisik akibat duduk terlalu lama, saran praktisnya adalah mengintegrasikan gerakan ringan secara teratur. Jika memiliki pekerjaan yang mengharuskan duduk, cobalah untuk berdiri dan bergeleng-geleng setiap 30-60 menit. Lakukan peregangan ringan, putar pergelangan kaki, atau lakukan gerakan bahu. Di rumah, luangkan waktu untuk berjalan kaki singkat setiap hari, bahkan hanya 15-30 menit. Yoga ringan, tai chi, atau senam lansia juga merupakan pilihan yang sangat baik karena mereka meningkatkan fleksibilitas dan aliran darah tanpa memberikan tekanan berlebihan pada persendian. Ingatlah, gerakan adalah obat bagi pembuluh darah. Mengenai manajemen stres, ini adalah area yang membutuhkan kesadaran dan praktik. Saran yang efektif meliputi teknik pernapasan dalam, meditasi singkat, atau menghabiskan waktu di alam terbuka. Hobi yang menenangkan seperti berkebun, melukis, atau mendengarkan musik juga dapat membantu mengurangi tingkat stres. Painting, untuck, mengidentifikasi pemicu stres dan mencari cara sehat untuk mengatasinya, daripada membiarkannya menumpuk dan memengaruhi kesehatan fisik. Selain itu, video juga memberikan tips tambahan yang sangat berharga. Salah satunya adalah mengonsumsi makan malam yang lebih ringan. Makan malam yang berat dapat mengalihkan sebagian besar energi dan aliran darah ke sistem pencernaan, yang berpotensi mengurangi sirkulasi ke area lain saat tidur. Pilihlah makanan yang mudah dicerna di malam hari, seperti sayuran kukus atau sapringen. Kemudian, sertakan lebih banyak makanan peningkat sirkulasi dalam diet sehari-hari, seperti bawang putih, buah beri, dan sayuran berdaun hijau gelap. Makanan-makanan ini kaya akan antioksidan dan nutrisi yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Saran penting lainnya adalah mengelola tekanan darah secara alami. Ini dapat dicapai melalui diet rendah garam, kaya kalium, dan olahraga teratur. Seseorang memiliki kondisi medis yang mendasari. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terakhir, tetaplah termotivasi dengan mengingat alasan seseorang ingin memiliki kesehatan yang lebih baik. Apakah itu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan cucu, bepergian, atau hanya menikmati hidup dengan lebih banyak energi? Memiliki tujuan yang jelas dapat menjadi pendorong yang kuat. Sebagai bonus, video tersebut juga menyarankan rutinitas latihan singkat sebelum mengonsumsi minuman pagi. Rutinitas ini meliputi mengangkat bahu, pernapasan dalam, mengangkat betis, dan putaran pinggul. Latihan-latihan ini dirancang untuk membangunkan sistem sirkulasi dan mempersiapkannya untuk menerima manfaat dari minuman pagi. Dengan menggabungkan semua solusi dan saran ini, seseorang dapat menciptakan pendekatan holistik untuk meningkatkan sirkulasi darah dan merasakan perbedaan signifikan dalam vitalitas dan kesejahteraan mereka. Sebagai penutup dari pembahasan kita yang mendalam mengenai sirkulasi darah
pada pria di atas 60 tahun. Dapat disimpulkan bahwa usia bukanlah penghalang untuk memiliki sistem peredaran darah yang sehat dan berfungsi optimal. Meskipun ada perubahan alami dalam tubuh seiring bertambahnya usia, terutama penurunan produksi oksida nitrat yang memengaruhi elastisitas pembuluh darah. Namun hal ini bukanlah takdir yang tidak dapat diubah. Justru sebaliknya, dengan pemahaman yang tepat dan penerapan kebiasaan yang benar, setiap individu memiliki kekuatan untuk memengaruhi dan meningkatkan kesehatan sirkulasi mereka secara signifikan. Inti dari solusi yang telah kita bahas adalah kombinasi dari pendekatan nutrisi dan gaya hidup. Ketoaceous Pagi yang melibatkan jus delima, bubuk bit, jus lemon, dan cabai rawit adalah fondasi nutrisi yang kuat. Bahan-bahan alami ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan produksi oksida nitrat, melindungi pembuluh darah dari kerusakan, dan merangsang aliran darah. Ini adalah cara yang sederhana, namun efektif, untuk memberikan dorongan harian bagi sistem sirkulasi. Namun, minuman saja tidak cukup. Penting untuk mengatasi dan menghindari 3 kesalahan umum yang seringkali menjadi penghambat sirkulasi. Kurangnya gerakan fisik dan stres yang tidak terkontrol. Dengan memastikan hidrasi yang cukup, mengintegrasikan gerakan ringan secara teratur ke dalam rutinitas harian, dan mengelola stres melalui teknik relaksasi, seseorang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi aliran darah yang lancar. Ini adalah pilar-pilar gaya hidup yang mendukung efektivitas minuman pagi dan memastikan manfaat jangka panjang. Kesaksian dari para pria yang telah merasakan manfaatnya adalah bukti nyata bahwa perubahan ini memang memberikan hasil. Hening, energi, tangan dan kaki yang lebih hangat, kejernihan mental yang lebih baik, dan peningkatan kepercayaan diri adalah beberapa dari banyak manfaat yang dapat dirasakan. Ini menunjukkan bahwa tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi dan beradaptasi, bahkan di usia lanjut, asalkan diberikan dukungan yang tepat pada akernia. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah tentang pemberdayaan. Tidak ada alasan untuk menerima penurunan sirkulasi sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Dengan informasi yang tepat dan komitmen untuk menerapkan perubahan sederhana, setiap pria di atas 60 tahun dapat mengambil kendali atas kesehatan sirkulasi. Mari, ini bukan hanya tentang memperpanjang usia, tetapi tentang meningkatkan kualitas hidup, memungkinkan seseorang untuk terus menikmati aktivitas, menjaga kemandirian, dan menjalani hari-hari dengan vitalitas yang penuh. Demikianlah pembahasan kita yang komprehensif mengenai rahasia sirkulasi darah optimal untuk pria di atas 60 tahun. Kami berharap informasi yang telah kami sampaikan ini tidak hanya memberikan pemahaman baru, tetapi juga menginspirasi Anda untuk mengambil langkah proaktif demi kesehatan sirkulasi Anda sendiri. Ingatlah, setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi besar untuk kualitas hidup Anda di masa depan. Kami di Zona Sehat Lansia sangat percaya bahwa usia bukanlah batasan untuk hidup sehat dan penuh semangat. Justru sebaliknya, usia senja adalah waktu yang tepat untuk lebih peduli dan memanjakan tubuh yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dengan menerapkan Ketoaceous Pagi dan menghindari kebiasaan yang merugikan sirkulasi, Anda sedang membangun fondasi kesehatan yang kuat dari dalam. Kami mendorong Anda untuk mencoba tips dan saran yang telah kami berikan. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya dengan memastikan Anda minum cukup air setiap hari, atau mencoba minuman pagi selama beberapa minggu. Perhatikan bagaimana tubuh Anda merespons. Seringkali, perubahan kecil yang konsisten dapat menghasilkan perbedaan yang luar biasa dalam jangka panjang. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Cerita Anda dapat menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan informasi ini. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya sirkulasi darah, semakin banyak pula yang dapat merasakan manfaatnya. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan channel Zona Sehat Lansia agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya tentang kesehatan dan kesejahteraan lansia. Kami akan terus menyajikan konten yang relevan dan praktis untuk membantu Anda menjalani hidup yang lebih sehat dan bahagia di usia emas Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Zona Sehat Lansia. Ingatlah, kesehatan adalah aset paling berharga, dan menjaganya adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah sehat
tetaplah aktif, dan teruslah menikmati setiap momen dalam hidup Anda. Salam sehat dari Zona Sehat Lansia.